Kerusuhan sebesar ini yang terlalu rapi untuk disebut spontan pasti ada dalangnya. Nah, siapa? Ada yang bilang ini adalah pertanyaan besarnya. Siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini? Karena jelas rakyat cuma jadi pion. Ngeri. Indonesia lagi chaos. Ini bukan sekedar demo, ini sudah menjadi kerusuhan massal yang merembet ke setiap sudut kota. Rumah pejabat diserbu, mobil-mobil mewah dibakar, dan wajah-wajah familiar seperti Uya Kuya, Eko Patrio, dan Nafa Urbach yang kini duduk di kursi DPR menjadi target amarah. Bahkan Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang sering dianggap bersih, ikut kena imbas. Pertanyaannya, kok bisa rakyat ngamuk segila ini? Dan yang lebih penting, siapa yang sebenarnya yang menggerakkan kekacauan ini dari balik layar? Itu kalau di sekitar sini kan ngontrak atau kita kos kan 3 juta per bulan, didapatkan 50 juta per bulan. Kalau kita 3 juta kita kalikan 26 hari kerja berarti 78 juta per bulan. Padahal yang didapat cuma sekitar 50 juta per bulan. Nah, jadi mereka masih nombok lagi. Merusak mental manusia yang begitu adalah mental orang tertolol sedunia. Catat nih, orang yang cuman mental bilang bubarin DPR, itulah orang tolol sedunia. Kenapa? Kita ini emang orang pintar semua? Enggak, bodoh semua kita. Kita pasti pernah dengar peribahasa anjing dikasih makan dia akan setia. DPR kita sepertinya tidak. Dikasih gaji miliaran, rumah dinas, mobil mewah, semua dari keringat dan pajak rakyat. Tapi mereka arogan. Ada yang terang-terangan bilang, jangan samakan kami dengan rakyat jelata. Inilah bibit kemarahan itu. Saat rakyat makin sulit makan, pejabat makin gampang pamer kekuasaan. Ruang sidang yang seharusnya jadi tempat berdebat untuk rakyat malah jadi ajang tidur siang dan tertawa. Belum sama joget-jogetnya sih. Sementara di luar sana orang-orang berjuang cuma buat beli sebungkus mie instan. Nah, gesekan itu akhirnya meledak. Demo tanggal 25 Agustus bukan lagi sekedar orasi. Dari Bandung sampai Jakarta, jalanan berubah menjadi medan perang. Api, asap, teriakan amarah jadi melodi yang memecah kesunyian. Indonesia benar-benar chaos. Dan anehnya, tidak ada tokoh jelas yang memimpin, tidak ada komando. Seolah-olah kerusuhan ini tuh ya punya dalang yang sangat organisir. Mereka tahu kapan harus memicu ledakan, kapan harus mengarahkan kerumunan, bahkan kapan harus menghilang. Lebih parahnya lagi, rakyat gak cuma ngamuk di gedung DPR, mereka memburu rumah-rumah para pejabat. Kenapa? Apa mereka tahu rumah-rumah itu cuma berisi kemewahan dan kegelapan? Ada laporan dari kerusuhan, di rumah DPR yang terhormat tidak ada tumpukan buku, hanya ada dildo dan beberapa kaset porno. Apa yang kita bisa harapkan dari isi kepala seperti itu? Yang ironis, saat para artis dan kini yang jadi DPR itu muncul di media sosial, mereka cuma bisa minta maaf. Nah, anehnya, maaf untuk apa? Maaf karena ketahuan arogan, maaf karena ketahuan hidup mewah. Maaf itu nggak nyambung. Yang dituntut rakyat itu adalah pertanggungjawaban antara gaji miliaran yang diterima dengan kinerja yang nol besar. Mereka minta maaf bukan untuk rakyat, tapi untuk menyelamatkan jabatan dan dompet mereka. Kerusuhan sebesar ini yang terlalu rapi untuk disebut spontan pasti ada dalangnya. Nah, siapa? Ada yang bilang ini adalah permainan asing. Mereka ingin Indonesia hancur dari dalam, biar sumber daya alam kita bisa mereka kuasai. Ada juga yang curiga ini strategi pemerintah sendiri untuk menjatuhkan DPR dari dalam. Ya, banyak teori. Ini disebut teori domba hitam. Pemerintah sengaja membiarkan DPR jadi sasaran amarah rakyat. Lalu saat kekacauan mencapai puncaknya, mereka akan datang sebagai pahlawan. Tapi yang jelas, kerusuhan ini terlalu terorganisir. Pertanyaan besarnya, siapa yang paling diuntungkan dari kekacauan ini? Karena jelas rakyat cuma jadi pion, korban yang bisa dikorbankan kapan saja. Sekarang Indonesia bukan lagi hampir chaos, Indonesia sudah chaos. Dan skenario terburuknya, darurat militer. Demokrasi yang kita perjuangkan bisa hancur di depan mata. Ironis, rakyat marah karena DPR arogan, tapi ujung-ujungnya rakyat juga yang kehilangan kebebasan. Kekuatan militer akan mengambil alih dan semua bentuk protes. Dan kekhawatirannya adalah kekuatan militer akan mengambil alih dan semua bentuk protes akan dianggap makar. Bahkan kemarahan kita yang seharusnya murni ternyata bisa dijual dan dimainkan oleh para elit.
Jadi kalau kamu lihat ajakan demo atau provokasi di media sosial, hati-hati saja. Bisa jadi kamu bukan sedang melawan ketidakadilan, tapi justru sedang dimainkan. Kamu adalah pion dalam permainan catur besar yang bahkan kita tidak tahu siapa pemainnya. Dan pertanyaan terakhirnya, mau sampai kapan kita rela jadi pion dalam permainan kotor ini? Beritahu pendapat kalian dan tulis di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel Relung Nalar karena dunia ini terlalu absurd kalau nggak kita bahas dengan nalar. Terima kasih udah nonton dan ini Relung Nalar.